Judul jurnal ini adalah Analyze Based on SOR, Model of Food Brand Experience in Consumer in Peru. Jurnal ini ditulis oleh Daniela Schelle dan Gustavo dan dipublikasikan pada tahun 2025 di jurnal Agriculture and Food. Pada era sekarang, konsumen tidak hanya membeli produk berdasarkan fungsi saja, tetapi juga berdasarkan pengalaman yang mereka rasakan dari sebuah merek. Pengalaman merek atau brand experience menjadi faktor penting dalam membedakan suatu produk dengan produk lainnya. Pengalaman ini mencakup aspek sensorik, emosional, dan intelektual yang dirasakan konsumen saat menggunakan produk. Ketika konsumen mendapatkan pengalaman yang baik, maka akan muncul kepuasan. Nah, kepuasan ini sangat penting karena dapat mendorong konsumen untuk menjadi loyal serta merekomendasikan produk kepada orang lain atau sering disebut dengan word of mouth. Namun, penelitian ini yang mengkaji hubungan antara pengalaman merek, kepuasan, dan loyalitas dan word of mouth masih terbatas, terutama di negara berkembang seperti Peru. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan tersebut dengan menggunakan model SOR atau Stimulus Organism and Response. Yang pertama adalah model SOR, Stimulus Organism dan Respon, yaitu model yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu rangsangan dapat mempengaruhi perilaku seseorang. Dalam model ini, terdapat 3 komponen utama. Yang pertama itu adalah stimulus, yaitu rangsangan dari luar seperti pengalaman merek. Yang kedua adalah organisme, yaitu proses internal dalam diri konsumen, seperti perasaan dan persepsi yang menghasilkan sebuah kepuasan. Yang ketiga adalah respon, yaitu reaksi atau perilaku konsumen seperti loyalitas dan word of mouth. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengalaman yang diberikan oleh suatu merek akan mempengaruhi perasaan konsumen yang kemudian berdampak pada perilaku mereka. Yang kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengalaman sensorik merek atau FBSA. Pengalaman sensorik adalah pengalaman yang dirasakan melalui panca indera seperti penglihatan, penciuman, rasa, sentuhan, dan juga suara. Contohnya adalah tampilan kemasan yang menarik, aroma makanan yang menggugah selera, serta rasa dan tekstur makanan yang enak. Nah, pengalaman ini menjadi kesan pertama yang sangat penting bagi konsumen. Selanjutnya adalah pengalaman emosional merek atau FBII. Pengalaman emosional berkaitan dengan perasaan konsumen terhadap suatu merek, seperti rasa senang, nyaman, percaya, atau bahkan nostalgia. Misalnya, makanan tertentu dapat mengingatkan konsumen pada masa kecil sehingga menimbulkan perasaan bahagia. Pengalaman emosional ini sangat penting karena dapat memperkuat hubungan antara konsumen dan juga merek. Yang selanjutnya adalah pengalaman intelektual merek atau FBII. Pengalaman intelektual ini adalah pengalaman yang merangsang pemikiran konsumen. Contohnya adalah informasi tentang manfaat kesehatan produk, inovasi makanan, atau kampanye edukasi dari suatu merek. Pengalaman ini membuat konsumen lebih tertarik dan berpikir lebih dalam tentang produk yang mereka konsumsi. Yang keempat yaitu kepuasan, di mana kepuasan yaitu evaluasi keseluruhan individu terhadap pengalaman mereka dengan suatu produk, layanan, atau merek. Nah, berdasarkan apakah pengalaman tersebut itu sudah memenuhi harapan. Kepuasan bersifat dinamis karena dapat berubah seiring dengan apakah produk atau layanan tersebut mampu memenuhi atau gagal memenuhi harapan. Yang kelima yaitu loyalitas, yaitu komitmen berkelanjutan seorang pelanggan terhadap suatu merek, produk, atau layanan. Di mana hubungan tersebut itu ditandai dengan pembelian ulang dan sikap positif terhadap perusahaan, bahkan di tengah adanya alternatif pesaing. Loyalitas terbentuk melalui beberapa faktor kunci, termasuk kualitas produk atau layanan, kepercayaan, pengalaman pelanggan, dan nilai yang dirasakan. Yang keenam yaitu ada word of mouth atau WOM.
yaitu komunikasi interpersonal yang terjadi antara konsumen mengenai produk, layanan, atau merek tanpa intervensi langsung dari perusahaan. WOM dapat berbentuk lisan, tertulis, maupun digital, dan dalam beberapa tahun terakhir berbentuk elektronik yang biasa disebut dengan Electronic Word of Mouth atau EWOM, semakin relevan seiring dengan maraknya penggunaan media sosial atau platform daring. Pesan WOM itu dipandang sebagai sesuatu yang otentik dan bebas dari bias komersial. Selanjutnya yaitu pengaruh antar variabel. Yang pertama, pengaruh footprint sensory experience terhadap kepuasan, di mana pengalaman sensorik merupakan penentu utama dalam persepsi kualitas produk dan kepuasan secara keseluruhan. Untuk hipotesis pertama yaitu VBSE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Yang kedua yaitu pengaruh footprint emotional experience terhadap kepuasan. Emosi yang dihasilkan oleh sebuah merek itu dapat secara kuat memengaruhi sikap dan persepsi konsumen terhadap produk yang pada akhirnya dapat menentukan apakah pengalaman tersebut dinilai positif atau negatif. Untuk hipotesis kedua yaitu FBEE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Yang ketiga yaitu ada pengaruh footprint intellectual experience terhadap kepuasan, yaitu merek yang mampu melibatkan konsumen pada tingkat intelektual baik melalui narasi yang menarik, kampanye edukatif maupun inovasi, cenderung dapat menghasilkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Untuk hipotesis ketiga yaitu FBIE berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Yang keempat yaitu pengaruh kepuasan terhadap word of mouth. Konsumen yang puas cenderung lebih terdorong untuk membagikan pengalaman positif mereka kepada orang lain, baik melalui interaksi langsung maupun melalui platform digital. Untuk hipotesis yang keempat yaitu kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap word of mouth. Yang kelima yaitu pengaruh kepuasan terhadap loyalitas. Kepuasan konsumen itu merupakan salah satu faktor paling esensial dalam membangun loyalitas merek. Konsumen yang puas cenderung melakukan pembelian ulang dan mengembangkan hubungan jangka panjang dengan merek yang tercermin dalam loyalitas baik secara perilaku maupun sikap. Untuk hipotesis kelima yaitu kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Yang keenam yaitu mediasi antar variabel. Pengaruh pengalaman terhadap merek makanan baik FBSE, FBIE ataupun FBIE itu bertindak sebagai berbagai stimulus yang mempengaruhi konsumen. Namun stimulus multisensorik, emosional, dan intelektual itu tidak secara otomatis menghasilkan respon positif, respon perilaku seperti word of mouth ataupun loyalitas. Sehingga hipotesis keenam yaitu kepuasan memediasi hubungan antara FBSE dan word of mouth. Hipotesis ketujuh yaitu kepuasan memediasi hubungan antara FBSE dan word of mouth. Hipotesis ke-8 yaitu kepuasan memediasi antara FBIE dan word of mouth. Hipotesis ke-6 yaitu kepuasan memediasi hubungan antara FBSE dan loyalitas. Hipotesis ke-10 yaitu kepuasan memediasi hubungan antara FBE dan loyalitas. Dan hipotesis ke-11 yaitu kepuasan memediasi hubungan antara FBIE dan loyalitas. Metodologi yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif non-eksperimental dan instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Di awal kuesioner, peneliti akan memberitahukan kepada responden mengenai tujuan penelitian dan menanyakan ketersediaannya untuk berpartisipasi dalam penelitian ini. Kuesioner ini menggunakan Likert 5 poin. Angka 1 untuk jawaban sangat tidak setuju dan sebaliknya angka 5 untuk jawaban yang sangat setuju. Dalam penelitian ini, kuesioner dibedakan menjadi beberapa item. Yang pertama terdapat 6 item digunakan untuk mengukur brand eksperimen atau pengalaman merek. Contoh soalnya seperti merek tersebut membuat saya penasaran dan ingin mengetahui lebih banyak lagi. Yang kedua, terdapat 4 item yang digunakan untuk mengukur kepuasan. Contoh soalnya seperti makanan yang saya konsumsi memenuhi harapan saya. Dan yang ketiga, terdapat 2 item digunakan untuk mengukur WOM atau word of mouth. Contoh soalnya seperti saya merekomendasikan merek favorit saya ketika orang lain meminta saran kepada saya. Dan yang terakhir, terdapat 4 item digunakan untuk
Loyalitas konsumen. Contoh soalnya seperti saya akan tetap menjadi pelanggan tetap di suatu restoran atau tempat yang lain. Nah, di sini pengumpulan datanya, peneliti menggunakan responden yang berusia 18 tahun ke atas dan survei yang dilakukan pada bulan Juni sampai Juli 2024 via online, di mana data disebar melalui WhatsApp dan jika terdapat data yang rusak atau tidak lengkap, peneliti akan langsung menghapus untuk meningkatkan kualitas datanya. Dan dalam penelitian ini, data tidak dimanipulasi sama sekali. Pada bagian ini, peneliti menjelaskan bagaimana data yang sudah dikumpulkan dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode Partial Least Squares Structural Equation Modeling atau PLSM yang digunakan untuk melihat hubungan antar variabel dalam model penelitian, terutama karena modelnya melibatkan beberapa variabel sekaligus. Jika dilihat pada model penelitian, alurnya menunjukkan bahwa pengalaman konsumen terhadap brand itu mempengaruhi kepuasan. Kemudian, kepuasan tersebut berdampak pada loyalitas dan word of mouth. Di sini, kepuasan berperan sebagai variabel perantara yang menghubungkan pengalaman dengan perilaku konsumen. Selanjutnya, peneliti melakukan beberapa tahap pengujian data. Yang pertama, dilakukan uji validitas dengan melihat nilai faktor loading dengan batas minimal di atas 0,60 untuk memastikan setiap indikator itu mampu mengukur variabelnya. Kemudian dilakukan uji reliabilitas menggunakan Cron-Batch Alpha dan Composite Reliability. Nilai itu di atas 0,70 menunjukkan bahwa data yang digunakan konsisten dan dapat dipercaya. Selanjutnya, dilakukan uji Convergent Validity menggunakan nilai AV. Nilai AV harus di atas 0,50, yang berarti variabel itu mampu menjelaskan lebih dari setengah indikatornya. Selain itu, dilakukan uji Discriminant Validity untuk memastikan bahwa setiap variabel dalam penelitian ini itu benar-benar berbeda dan tidak saling tumpang tindih. Terakhir, digunakan metode Bootstrap dengan 5.000 sampel untuk menguji signifikansi hubungan antar variabel sehingga hasilnya dapat dipastikan tidak terjadi secara kebetulan. Pada bagian ethical statement, peneliti menjelaskan bahwa penelitian dilakukan dengan memperhatikan aspek etika. Penelitian ini tidak melibatkan manipulasi terhadap responden dan tidak menimbulkan resiko baik secara fisik maupun secara mental. Selain itu, data yang dikumpulkan tidak bersifat pribadi atau sensitif, sehingga privasi responden tetap terjaga. Partisipasi responden juga bersifat sukarela dan dilakukan setelah mengetahui tujuan penelitian, karena penelitian ini bersifat aman dan hanya mengamati perilaku secara umum, maka tidak diperlukan persetujuan khusus dari komite etik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa metodologi dalam penelitian ini memastikan bahwa data yang digunakan itu valid, reliable, dan diperoleh secara etis. Dalam penelitian ini, tahap pertama yang dilakukan yaitu uji kualitas model pengukuran. Hasil menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki faktor loading di atas 0,7, yang berarti setiap item mampu merepresentasikan variabelnya dengan baik. Selain itu, nilai Cron-Batch Alpha dan Composite Reliability berada di atas 0,7 dan AV di atas 0,5. Dapat disimpulkan bahwa model memiliki reliabilitas dan validitas konvergen yang sangat baik. Selanjutnya, dilakukan uji multikolinearitas menggunakan nilai VIF. Hasil menunjukkan bahwa seluruh nilai VIF berada di bawah 5, baik pada inner model maupun outer model. Ini berarti tidak terdapat masalah multikolinearitas, sehingga hubungan antar variabel dapat dianalisis secara akurat. Pada tahap berikutnya, dilakukan uji validitas diskriminan menggunakan dua pendekatan, yaitu Fornal-Larter dan HTMT. Hasil menunjukkan bahwa nilai akar AV setiap variabel itu lebih besar dibandingkan korelasi antar variabel lainnya. Nilai HTMT sebagian besar berada di bawah 0,85, meskipun terdapat nilai HTMT antara word of mouth dan loyalty yang tinggi.
Hasil cross-loading menunjukkan bahwa indikator tetap lebih kuat pada konstruk masing-masing. Dengan demikian, validitas diskriminan tetap terpenuhi. Kemudian dilakukan uji goodness of fit model struktural melalui nilai R² dan Q². Hasil menunjukkan bahwa seluruh nilai berada di atas 0, yang berarti model memiliki kemampuan prediktif yang baik dalam menjelaskan variabel endogen seperti kepuasan, loyalitas, dan word of mouth. Selanjutnya dilakukan uji hipotesis menggunakan bootstrapping. Hasil menunjukkan bahwa seluruh hubungan utama dalam model memiliki nilai P di bawah 0,05 sehingga dinyatakan signifikan secara rinci. Yang pertama, pengalaman merek sensorik berpengaruh positif terhadap kepuasan. Yang kedua, pengalaman merek emosional berpengaruh positif terhadap kepuasan. Yang ketiga, pengalaman merek intelektual berpengaruh positif terhadap kepuasan. Yang keempat, kepuasan berpengaruh positif terhadap word of mouth. Dan yang kelima, kepuasan juga berpengaruh positif terhadap loyalitas. Selanjutnya, pada uji mediasi, hasil menunjukkan bahwa sebagian besar hubungan tidak memiliki nilai P di bawah 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepuasan berperan sebagai variabel mediasi yang signifikan dalam hubungan pengalaman merek dengan loyalitas dan word of mouth. Terakhir, dilakukan analisis multigroup untuk melihat perbedaan berdasarkan karakteristik responden. Yang pertama, pada uji perbedaan, berdasarkan usia tidak ditemukan perbedaan signifikan dalam hubungan antar variabel. Yang kedua, pada uji berdasarkan jenis kelamin juga tidak ditemukan perbedaan signifikan. Namun, pada uji berdasarkan pendapatan dilakukan perbedaan signifikan pada hubungan antara pengalaman, emosional, dan kepuasan, sementara hubungan lainnya tidak berbeda. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model yang digunakan valid, reliable, dan memiliki kekuatan prediktif yang baik, serta menegaskan bahwa kepuasan merupakan faktor kunci dalam membentuk loyalitas dan mendorong word of mouth. Dalam tabel menunjukkan bahwa jenis kelamin pria atau wanita tidak mempengaruhi hubungan antara pengalaman merek, kepuasan, loyalitas, dan WOM. Yang artinya, sebuah merek makanan tidak perlu membedakan strategi mereka berdasarkan gender karena perilaku konsumen pria dan wanita terbukti identik dalam hal kepuasan dan loyalitas. Terbukti dari hasil dengan nilai p-value yaitu lebih dari 0,05. Hasil penelitian ini mengenai pengaruh pengalaman merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan yang ditunjukkan pada hasil research model bahwa FBSE memiliki nilai 0,293, FBAE memiliki nilai 0,189, dan FBIE memiliki nilai 0,185. Ini memperkuat gagasan bahwa strategi pemasaran berbasis pengalaman sangat penting dalam membuat persepsi dan perilaku konsumen. Perusahaan yang berinvestasi pada pengalaman sensorik, emosional, dan intelektual dapat meningkatkan kepuasan pelanggan yang nantinya akan mendorong munculnya WOM atau word of mouth dan menumbuhkan rasa kesetiaan pelanggan. Sesuai dengan research model, penelitian menunjukkan bahwa pengaruh kepuasan terhadap WOM atau word of mouth mencapai 0,701, sedikit lebih tinggi dibandingkan penelitian sebelumnya hanya mencapai 0,70. Temuan ini menegaskan bahwa kepuasan adalah faktor kuat penentu munculnya WOM. Hal ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang menekankan pentingnya kepuasan konsumen dalam menciptakan promosi merek secara organik. Konteks industri juga memiliki efek yang lebih terasa pada kepuasan di industri perhotelan, pariwisata, dan barang mewah. Namun, studi terdahulu juga ada yang menyatakan bahwa kuat lemahnya pengaruh kepuasan terhadap WOM dipengaruhi oleh faktor spesifik industri dan tingkat keterlibatan konsumen. Hasil penelitian pada variasi pengaruh kepuasan terhadap loyalitas hanya sebesar 0,726, yang mana berada di bawah nilai peneliti terdahulu. Berdasarkan hasil ini mempertegaskan adanya perbedaan konteks dan metode antar penelitian, di mana faktor seperti profil demografis sampel, jenis industri, dan pengaruh budaya dapat membentuk perilaku loyalitas konsumen. Faktor lain seperti ikatan emosional dan nilainya dirasakan meningkat memperkuat hubungan antara kepuasan dan loyalitas.
Salah satu cara memberikan nilai lebih dan membangun kepercayaan konsumen di masa kini adalah melalui inovasi produk yang sehat dengan menawarkan makanan rendah gula dan lemak, menggunakan bahan fungsional seperti protein dan serat, dan menggunakan pengawet alami seperti ekstrak tumbuhan daripada bahan kimia. Dengan kata lain, pengalaman merek yang hebat digabungkan dengan produk yang berkualitas tinggi atau sehat adalah formula terbaik untuk menciptakan konsumen yang puas, loyal, dan mempromosikan produk kita ke orang lain. Implikasi teori di sini adalah penelitian ini mengembangkan teori model SOR untuk menunjukkan pengalaman merek produk makanan. Kemudian hal ini digunakan untuk menunjukkan bahwa kepuasan konsumen itu sebagai penghubung antara pengalaman merek dengan perilaku konsumen. Kemudian kita bedah metode SOR-nya. Yang pertama itu ada stimulus atau S, yaitu sebagai pengalaman merek seperti rasa, kemudian kemasan, kemudian suasana. Yang kedua ada organisme. Organisme ini adalah kondisi diri sendiri. Kemudian yang ketiga itu ada respons atau R. Respon ini adalah tindakan konsumen. Dan tindakan konsumen ini misalnya seperti loyalitas, kemudian rekomendasi dan word of mouth. Kemudian penelitian ini menggunakan variabel mediasi berupa kepuasan konsumen. Hal ini digunakan karena pengalaman merek saja tidak cukup hanya untuk mempengaruhi loyalitas konsumen. Kemudian perusahaan itu juga harus memikirkan harga produk agar budaya dan kondisi ekonomi warga lokalnya agar kepuasan konsumen itu dapat terjaga. Yang kedua yaitu implikasi praktis. Implikasi praktis dalam penelitian ini yang pertama yaitu perusahaan harus menciptakan pengalaman melalui visual, kemudian rasa, kemudian sentuhan untuk memberikan pengalaman berkesan bagi konsumennya. Sehingga jika pengalaman berkesan bagi konsumen akan menciptakan emosi yang bahagia bagi konsumen. Yang kedua yaitu menggunakan aplikasi digital marketing untuk membangun koneksi. Nah, yang ketiga, pengaplikasian yang ketiga yaitu melibatkan konsumen, di mana konsumen jika ingin memberikan ide, inovasi atau masukan itu diperbolehkan agar konsumen itu merasa dihargai. Yang keempat itu adalah kita harus peduli lingkungan. Misalnya dengan menciptakan produk yang ramah lingkungan, kemudian yang support dengan brand lokal. Kemudian yang terakhir, implikasi yang terakhir adalah harus sesuai dengan budaya lokal masing-masing. Keterbatasan penelitian yang pertama ada sampel hanya 2 responden di Peru sehingga hasilnya belum terlalu berlaku di negara lain. Yang kedua datanya hanya satu waktu cross section sehingga tidak dapat memastikan sebab akibat. Yang ketiga yaitu data dari persepsi responden sehingga hasilnya bias atau tidak akurat. Kemudian saran penelitian selanjutnya itu yang pertama menggunakan negara lain sebagai lintas budaya. Yang kedua menggunakan data nyata seperti pembelian dan wawancara. Yang ketiga menggunakan metode longitudinal atau eksperimen. Dan yang keempat yaitu menambahkan variabel seperti harga, kepercayaan, dan faktor sosial. Sehingga di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengalaman merek dalam industri makanan secara signifikan mempengaruhi kepuasan konsumen, loyalitas, dan word of mouth. Dengan menggunakan metode SOR. Kemudian faktor paling penting yaitu yang pertama adalah pengalaman sensorik atau terkuat. Contohnya ada desain kemasan, aroma, dan tekstur. Yang kedua ada pengalaman emosional. Nah, pengalaman emosional ini ada contohnya nostalgia atau tradisi. Dan yang ketiga yaitu pengalaman intelektual. Contohnya adalah edukasi manfaat produk. Kemudian kepuasan konsumen sebagai variabel mediasi atau penghubung. Jika konsumen merasa puas atau ingin merasa puas akan membeli ulang dan merekomendasikan ke orang lain.